Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan menjelaskan langkah-langkah dalam mendirikan koperasi beserta pengesahan pendirian koperasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Viola Erika Hermanus, beserta kedua teman saya, Gladys Audrey dan Dewi Baniwuji. Saya mahasiswa asal Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi manajemen perusahaan. Nah, sebelum saya memulai materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, hal apa yang pertama kali teman-teman pikirkan saat mendengarkan kata koperasi? Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi. Kementerian Sosial adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan masyarakat Indonesia sejahtera. Kementerian Sosial menyampaikan data para penerima bantuan sosial kepada BNI. Berdasarkan data tersebut, BNI akan membuatkan rekening kartu masyarakat Indonesia sejahtera dan setting e-wallet yang akan dibagikan kepada para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Kartu BNI Masyarakat Indonesia Sejahtera berupa kartu debit atau ATM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana bantuan sosial yang dapat digunakan untuk bertransaksi pada merchant yang ditunjuk atau dicairkan dalam bentuk tabungan. Kementerian Sosial yang menunjuk Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera atau KMIS yang merupakan induk dari warung-warung sembako yang nantinya akan melayani dan menyalurkan sembako kepada para penerima bantuan sosial serta masyarakat lainnya. Dalam proses kerjanya, Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera melakukan order barang kepada Bulog dengan menggunakan aplikasi Masyarakat Indonesia Sejahtera. Setelah menerima order, Bulog mengirimkan barang-barang tersebut kepada Kube Jasa untuk dikemas menjadi satuan-satuan kecil sebelum didistribusikan ke warung-warung KMIS sesuai kebutuhan. Warung-warung anggota dilengkapi tools berisikan aplikasi KMIS yang terhubung dengan internet. Aplikasi KMIS merupakan aplikasi point of sales beserta inventory centralized dan web-based on cloud. Aplikasi ini digunakan oleh pengelola warung untuk melayani penjualan barang kepada masyarakat penerima bantuan sosial maupun bukan penerima bantuan sosial. Namun, aplikasi KMIS tidak dapat melayani atau menerima transaksi tunai. Tools berikutnya dengan menggunakan Agen 46 yang menyediakan dua alternatif transaksi melalui web-based application dan EDC. Setelah bertransaksi di warung KMIS ataupun di Agen 46, para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan akan mendapatkan sembako atau uang tunai yang dibutuhkan. Kartu BNI Masyarakat Indonesia Sejahtera. Era baru peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa. Koperasi sendiri merupakan sebuah badan usaha yang isinya terdiri dari anggota orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi yang sudah ada. Nah, dalam mendirikan koperasi sendiri dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keenam adalah organisasi koperasi.
Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan. Membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat organisasi koperasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus merupakan pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi. Yang ketujuh adalah modal koperasi. Untuk jenis modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Yang kedelapan adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi. Mau tahu apa itu sisa hasil usaha koperasi? Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Yang kesembilan adalah koperasi sekolah. Peran koperasi sekolah, sarana pendidikan melalui praktek secara langsung untuk mempelajari kewirausahaan. Yang kedua adalah sebagai sarana latihan siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial seperti watak koperasi. Mendidik generasi penerus untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir, memiliki langkah-langkah. Yang pertama ada langkah persiapan. Nah, persiapan sendiri terbagi atas 2, yaitu persiapan secara mental dan juga persiapan administrasi dan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan persiapan mental? Nah, persiapan mental di sini bertujuan untuk memupuk pengetahuan para calon anggota tentang landasan, prinsip, dan sendi-sendi koperasi. Yang kedua, memupuk kepercayaan calon anggota akan adanya kekuatan ekonomi melalui wadah koperasi, sehingga dengan berkooperasi mereka dapat meningkatkan taraf ekonominya. Kemudian yang kedua, persiapan administrasi dan organisasi yang meliputi yang pertama adalah susunan panitia rapat pembentukan koperasi. Kemudian yang kedua ada persiapan konsep anggaran dasar. Yang ketiga, mempersiapkan undangan rapat dan penetapkan pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat pembentukan, antara lain adalah semua calon anggota, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat, dan salah seorang staf ahli dari kantor koperasi. Kemudian mempersiapkan tempat dan alat-alat kelengkapan rapat, dan yang terakhir mempersiapkan daftar hadir atau notulen. Kemudian yang kedua ada persiapan secara penyelenggaraan rapat dan pembentukan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyelenggaraan rapat pembentukan? Jika persiapan dianggap sudah matang, maka dilakukanlah rapat pembentukan koperasi. Pada saat rapat, diundang salah seorang staf ahli dari kantor dinas atau panel koperasi dengan bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan-penjelasan nantinya saat rapat. Jika ada yang bertanya agar rapat pembentukan dapat terarah dan efektif, sehingga maksud pendirian koperasi dapat terwujud. Rapat dinyatakan sah apabila minimum 20 orang dari seluruh calon anggota yang hadir sepakat untuk mendirikan koperasi. Karena koperasi primer, anggota minimumnya adalah 20 orang. Kemudian, materi yang dibahas dalam rapat pembentukan antara lain yang pertama,
tujuan pendirian koperasi, kemudian ada usaha-usaha apa yang akan dijalankan, kemudian ada penerimaan dan penentuan persyaratan untuk menjadi anggota dan pengurus, kemudian penyusunan anggaran dasar, kemudian penetapan modal awal dan simpanan pokok, dan yang terakhir pemilihan pengurus dan badan pemeriksa atau pengawas. Kemudian yang ketiga, anggaran dasar. Nah, anggaran dasar sendiri merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi koperasi, manajemen dan kegiatan usaha, kewajiban dan resiko yang harus ditanggung semua unsur jika koperasi rugi atau dibubarkan, serta hak anggota dan unsur-unsur lainnya yang selanjutnya akan mengatur tata kehidupan koperasi tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, unsur-unsur anggaran dasar antara lain yang pertama, ada dibuat dan disetujui oleh para anggota dalam rapat pembentukan koperasi. Kemudian membuat ketentuan-ketentuan pokok dasar bagi kehidupan koperasi yang mencakup hal-hal ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian isi dan cara penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang telah ditentukan yang lebih tinggi. Adapun maksud dan tujuan dari anggaran dasar, yang pertama itu ada untuk memberikan kejelasan tentang kehidupan koperasi yang bersangkutan, kemudian untuk mempermudah terciptanya sasaran yang dikehendaki oleh para anggota sesuai dengan pembentukan koperasi, kemudian untuk menghindari kesimpang siuran dalam melaksanakan organisasi, terutama alat-alat kelengkapan organisasi koperasi, kemudian untuk memberikan kepastian hukum bahwa benar-benar telah terbentuk suatu organisasi koperasi yang berhak melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian yang terakhir, sebagai dasar dalam penyusunan peraturan-peraturan lainnya yang diperlukan koperasi seperti anggaran rumah tangga atau peraturan khusus lainnya. Kemudian yang kedua, kegunaan anggaran dasar bagi koperasi antara lain yang pertama, untuk menjamin ketertiban organisasi karena fungsi, tugas, dan tata kerja alat-alat kelengkapan koperasi dicantumkan dalam anggaran dasar. Kemudian untuk mencegah kesewenangan dari para pelaksana koperasi, baik anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan, karena tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dicantumkan dalam anggaran dasar. Yang terakhir, sebagai jaminan bagi pihak lain yang ingin melakukan kontrak atau jalin kerjasama dengan koperasi tersebut. Kemudian hal-hal yang dimuat atau yang harus dimuat dalam anggaran dasar antara lain yang pertama ada nama lengkap dan nama singkat koperasi yang bersangkutan, kemudian tempat kedudukan koperasi dan wilayah operasinya, kemudian tujuan koperasi, jenis-jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, syarat-syarat menjadi anggota dan pengurus, ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap unsur-unsur organisasi koperasi, baik anggota, pengurus, pengawas, manajemen, dan karyawan. Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai rapat-rapat anggota dan rapat pengurus. Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai simpanan anggota, sisa hasil usaha, dan sisa kekayaan koperasi bila suatu saat nanti koperasi dibubarkan. Kemudian hal-hal lain sesuai kesepakatan dan keputusan dalam rapat pembentukan. Langkah berikutnya adalah keputusan rapat. Nah, dalam keputusan rapat pembentukan koperasi diarahkan sedemikian rupa agar dapat menyepakati dan melakukan keputusan-keputusan. Antara lain yang pertama, adanya kesepakatan pembentukan koperasi, kemudian terbentuknya koperasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian ditetapkan modal awal dan neraca awal koperasi, kemudian
disepakati rencana kerja koperasi. Dan yang berikut menetapkan orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani anggaran dasar, dan yang terakhir menetapkan personalia pengurus dan badan pemeriksa. Kemudian yang berikut ada berita acara dan notulen rapat. Berita acara dan notulen rapat sendiri terbagi atas dua. Yang pertama berita acara rapat pembentukan koperasi, kemudian notulen rapat. Nah, berita acara rapat pembentukan koperasi yang menerangkan waktu, tempat, dan proses terjadinya rapat. Berita acara rapat pembentukan ini nantinya bersama konsep anggaran dasar yang telah disetujui rapat dan neraca awal koperasi dilampirkan bersama surat permohonan dan pendaftaran koperasi ke kantor dinas koperasi. Kemudian notulen rapat yaitu catatan tentang semua hal yang dibicarakan dalam rapat, mana yang telah disepakati dan mana yang belum disepakati. Pembuatan notulen rapat ini merupakan salah satu kewajiban pengurus agar dapat menimbang antara suatu rapat dan rapat berikutnya. Kemudian yang berikut ada daftar koperasi. Nah, daftar koperasi sendiri setelah terbentuknya maka pengurus atau salah seorang yang ditunjuk harus menunjukkan dan mengantar surat permohonan pendaftaran badan hukum koperasi ke kantor dinas koperasi kabupaten atau kota. Bersamaan dengan itu, surat permohonan itu dilampirkan pula berkas-berkas berikut seperti akta pendirian atau anggaran dasar koperasi rangkap 2. Salah satunya harus diberi materai. Kemudian berita acara rapat pembentukan koperasi, kemudian neraca awal koperasi yang tidak bermeterai. Kemudian yang terakhir ada daftar hadir anggota dan pengurus yang hadir saat rapat pembentukan yang sudah ditandatangani masing-masingnya. Kemudian yang berikut ada status terdaftar. Nah, status terdaftar sendiri setelah pengurus atau utusan menyampaikan surat permohonan badan hukum serta berkas-berkas lampirannya ke kantor dinas koperasi, maka staf kantor koperasi yang menerima akan memberikan surat tanda terima yang diberikan tanggal dan ditandatangani kepada pihak yang mengantar surat tersebut. Bersamaan dengan itu, staf kantor koperasi tersebut akan mencatat koperasi itu dalam buku pendaftaran. Maka sejak saat itu, koperasi tersebut telah diresmikan memiliki status terdaftar. Nah, yang ke-8, penelitian oleh kantor koperasi. Sebagai tindak lanjut dikeluarnya status terdaftar oleh kantor koperasi, maka paling lambat 2 bulan setelah terdaftar, beberapa orang staf ahli dari kantor koperasi akan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna menyelidiki keberadaan koperasi tersebut. Penelitian ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup koperasi tersebut pada masa yang akan datang. Unsur-unsur yang diteliti oleh staf kantor koperasi antara lain yang pertama adalah apakah para pendiri atau pengurus adalah orang-orang yang paham dan mengerti keadaan sosial ekonomi daerahnya serta memiliki jiwa pembangun, kesadaran dan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian apakah koperasi tersebut telah memiliki usaha yang jelas yang dapat dijalankan guna menjamin adanya sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi tersebut. Kemudian, apakah para anggota memiliki keinginan dan rasa kebutuhan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui wadah koperasi. Kemudian, apakah penerimaan anggota telah melalui seleksi dan memenuhi syarat terutama tentang mental, landasan sendi-sendi koperasi, dan sukarela untuk bergabung. Kemudian apakah anggota, pengurus, pengawas, dan manajer telah memahami tugas, kewajiban, dan hak serta tanggung jawab masing-masing dalam organisasi koperasi. Kemudian apakah para pengurus adalah orang-orang yang bersedia bekerja keras tanpa semata-mata mengharapkan
honorium atau fasilitas tertentu atau kepentingan pribadi lainnya. Dan yang terakhir, apakah terjalin hubungan baik dan harmonis antara semua unsur organisasi koperasi, antara anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan. Nah, dan yang berikut rekomendasi penjabat koperasi. Rekomendasi pejabat koperasi sendiri berdasarkan pemeriksaan berkas-berkas yang dilampirkan bersama surat permohonan dan hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan staf ahli kantor koperasi. Maka kantor koperasi akan memberikan rekomendasi antara lain. Yang pertama, menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan menyetujui agar koperasi tersebut mendapat hak badan hukum koperasi. Kemudian yang berikut, menunda atau menolak pembentukan koperasi beserta badan hukum bila belum memenuhi syarat dan tidak layak untuk diteruskan. Kemudian yang ke-10, penetapan badan hukum koperasi. Penetapan badan hukum koperasi sendiri bila rekomendasi yang diberikan adalah menyetujui pembentukan koperasi serta penetapan badan hukumnya, maka ditetapkan badan hukumnya. Yang pertama, untuk koperasi wilayah operasinya kecil dari suatu provinsi atau maksimum satu provinsi, maka badan hukumnya ditetapkan oleh kepala kantor dinas koperasi provinsi, termaksud perubahan anggaran, unsur dasar, serta pembubarannya. Kemudian untuk koperasi wilayah operasinya meliputi beberapa provinsi atau seluruh wilayah Indonesia, maka badan hukumnya ditetapkan oleh Menteri Koperasi termaksud anggaran dasarnya dan pembubarannya. Kemudian yang ke-11, koperasi sebagai badan hukum. Nah, koperasi sebagai badan hukum sendiri, tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi tersebut. Sejak tanggal tersebut, koperasi yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran seketika itu beralih pada badan hukum koperasi tersebut. Koperasi yang sudah berbadan hukum memungkinkan koperasi tersebut melakukan segala tindakan hukum seperti perundang-undangan memungkinkan koperasi tersebut melakukan segala tindakan hukum seperti peraturan perundang-undangan agraria, pemilikan atas tanah atau kendaraan, dan melakukan usaha ekonominya sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Koperasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagai person terlepas dari hak dan kewajiban para pendiri dan pengurusnya. Yang terakhir ada akreditasi koperasi. Nah, dalam rangka pengawasan dan peningkatan mutu koperasi di Indonesia, maka setiap saat Kementerian Koperasi akan melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian nilai atau akreditasi pada semua koperasi yang ada di Indonesia. Nilai atau akreditasi ini dapat berubah setiap tahunnya, naik turun. Ada 3 kemungkinan nilai akreditasi koperasi, yaitu yang pertama ada akreditasi A sebagai kategori baik, kemudian akreditasi B sebagai kategori sedang, dan akreditasi C sebagai kategori kurang. Nah, itu merupakan langkah-langkah dalam mendirikan koperasi. Jadi tidak sembarang dalam mendirikan koperasi ya teman-teman semua. Kemudian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan di koperasi, dan kemandirian.
Yang keempat adalah jenis-jenis koperasi. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Dan koperasi terbagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder terdiri dari badan-badan hukum koperasi minimal 3 buah koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kelima adalah fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keenam adalah organisasi koperasi. Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan. Membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat organisasi koperasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus merupakan pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Berikut pengesahan pendirian koperasi. Nah, pengesahan pendirian koperasi setelah mengetahui beberapa syarat pendirian koperasi di Indonesia, kini teman-teman harus mengetahui apa saja tahapan serta prosedur pendirian koperasi di Indonesia. Dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur undang-undang atau tentang tahap-tahap cara dalam mendirikan koperasi, yaitu yang pertama, perencanaan pendirian koperasi, kemudian yang kedua, menyampaikan seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas, kemudian yang ketiga, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, kemudian yang keempat, verifikasi nama koperasi yang akan didirikan, kemudian mengajukan pengesahan akta pendirian koperasi, kemudian verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi, serta yang ketujuh mekanisme Sisminkop. Kemudian yang ke-8 pengesahan dan pendirian koperasi. Nah, jadi dalam mendirikan koperasi tidak asal mendirikan saja ya teman-teman. Dalam mendirikan koperasi sendiri memiliki peraturan perundang-undangan tersendirinya. Jadi ada beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi dalam mendirikan koperasi, langkah-langkahnya serta pengesahan pendirian koperasi. Demikian materi kali ini. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 5, berharap bahwa teman-teman semua dapat memahami materi yang telah saya bawakan ini. Sekian dan terima kasih.